Sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret lalu, kita semua mungkin tak menyangka bahwa pandemi ini akan melahirkan krisis berkepanjangan yang harus kita jalani hingga hari ini. Krisis yang memaksa kita untuk segera berbenah dan melakukan berbagai akselerasi demi tetap bertahan hidup. Sektor kesehatan yang semula jarang hadir dalam beragam topik dialektika publik berubah seketika menjadi persoalan dasar yang mempertaruhkan reputasi pemimpin dalam kemampuannya meyakinkan masyarakat tentang solusi apa yang ia tawarkan untuk mengeluarkan kita dari krisis ini. Ibarat berjalan dalam lorong yang gelap, masyarakat dituntun pada satu titik cahaya yang ada di sudut lorong itu. Cahaya yang diharapkan menjadi ujung gelisah dari rentetan caci maki dan umpatan yang selama ini bebas terlontar dan tak tertahankan. Dalam situasi krisis seperti ini, diperlukan sejumlah pendekatan penyelesaian yang tepat, terukur, dan berbeda dari cara-cara kerja yang biasanya dilakukan. Situasi ini menarik kita dari cara kerja lama kepada cara kerja baru, dan di tengah situasi krisis ini, seorang pemimpin hendaknya memiliki sense of crisis yang mendalam. Pandemi ini seharusnya dapat memperkokoh nilai tanggung jawab pada diri setiap orang. Setiap orang, terutama para pemimpin kita, sudah sepatutnya menyadari bahwa krisis ini merupakan tanggung jawab pribadinya yang harus ia selesaikan hingga tuntas. Ia harus melibatkan seluruh energi, pikiran, emosional, dan spiritualnya untuk mengakhiri krisis ini. Dalam perjalanan krisis ini, seorang pemimpin juga harus memiliki kapasitas sebagai solidarity maker, menjadi pemersatu di dalam keterpecah belahan bangsa akibat rasa tak saling percaya dan penuh kecurigaan. Kemampuan meyakinkan publik dengan berbagai agendanya dalam upaya menuju titik cahaya di ujung lorong krisis ini menjadi hal wajib yang mesti dimiliki seorang pemimpin. Karena bila hal itu gagal dilakukan, maka kita semua akan mati dalam kesendirian yang menyesalkan. Mati dalam dekapan egoisme yang menghinakan. Pemimpin harus hadir sebagai perekat komponen seluruh elemen bangsa di tengah krisis ini. Memang kita sadar betul, tantangan terbesar negara demokratis adalah bagaimana caranya mempengaruhi publik melalui pendekatan pengetahuan, bukan pendekatan kekuatan. Pandemi ini telah benar-benar menguji itu. Dalam perjalanan krisis ini pula, seorang pemimpin harus memiliki peta jalan yang jelas kemana negara dan bangsa ini akan dibawanya. Seorang pemimpin harus memahami bagaimana caranya mencapai ujung lorong krisis ini. Kepiawaian memadukan pendekatan strategis taktis dalam merumuskan peta jalan tersebut perlu didorong oleh determinasi dan daya tahan kolektif yang tangguh. Hal itu tentunya perlu diatur dalam ritme kepemimpinan yang kuat pada orientasi keselamatan rakyat. Tahun ini akan menjadi memori sejarah yang berharga bagi perjalanan kita sebagai suatu bangsa negara yang merdeka.